Katanya angka kemiskinan kita turun, tapi kok perasaan daya beli kita ya yang makin turun? Apa cuma gue doang yang miskin? Katanya negara kita berpendapatan menengah, tapi rakyatnya masih banyak tuh yang galau bayar cicilan pinjol. Terus jadinya Indonesia nih negara berkembang atau masih tertahan di status nggak miskin-miskin amat, tapi juga gak maju-maju amat. Ternyata definisi miskin itu beda-beda, versi BPS sama versi World Bank. Menurut BPS, garis kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar 595.242 rupiah per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, garis kemiskinan naik sebesar 2,11%. Sementara kalau dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 8,14%. Artinya, kalau lo punya pengeluaran di atas 20.000 per hari ya, berarti Anda tidak miskin. Anda sudah bisa dikatakan hidup layak dengan uang yang bahkan tidak cukup untuk beli 2 gorengan dan segelas kopi susu kekinian. Tapi World Bank punya definisi beda. Kok bisa ya? Menurut data World Bank yang dilansir Kompas, ada sebanyak 60,3% penduduk Indonesia hidup dengan pengeluaran di bawah 6,85 US dollar per kapita per hari, berdasarkan standar Purchasing Power Parity atau PPP tahun 2017. Angka ini nunjukin ambang batas kemiskinan global untuk negara-negara berpendapatan menengah ke atas kayak Indonesia. Kalau kita konversikan pakai kurs PPP tahun 2017 sebesar 5.993,03 rupiah per dolar US, maka batas pengeluaran tersebut setara dengan sekitar 41.052 rupiah per hari per orang, atau sekitar 1,23 juta rupiah per bulan. Gimana itu ya? Berarti kan mayoritas masyarakat Indonesia tuh miskin kan? Ya walaupun kalau dilihat secara nasional ya nggak bisa dibilang miskin juga. Kalau kita pakai standar BPS, cuma 9% yang miskin dari total 282 juta sekian jiwa. Artinya cuma sekitar 25,5 juta jiwa yang miskin. Tapi kata World Bank ada 170 juta 333.983 penduduk miskin. Jauh banget. Itu yang 145 jutanya kemana? Ini bisa hilang dong dari prioritas kebijakan. Ya kalau kita pakai hitungannya World Bank, jumlah orang miskin di Indonesia bisa langsung melonjak 6 kali lipat. Ucet dah. Jadi lo yang hidupnya pas-pasan tapi nggak masuk radar kebijakan, yang sering disebut nyaris miskin, alias miskin tapi nggak diakui. Sabar ya, kita sama tos dulu. Kita kan kaya ya, kita punya nikel, sawit, batu bara, laut gitu ya. Tapi banyak anak-anak yang masih kekurangan gizi. Lebih dari 21,5% anak Indonesia mengalami stunting. Memprihatinkan ya. Padahal Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K, Bambang Widianto, yang dikutip dari Tempo pada 2019, setengah kekayaan nasional dikuasai hanya oleh 1% orang Indonesia. Nggak salah denger loh, 1%. Jadi sisanya kita miskin. Jangan flexing lagi ya Anda ya, miskin Anda semua. Ketimbangan ini bukan kebetulan ya, hasil sistematis dari kebijakan yang lebih berpihak ke pemilik modal daripada rakyat kecil. Jadi ada konflik kepentingan. Ini bukan cuma siapa yang pegang tambang atau lahan ya, tapi juga siapa yang bisa mengakses sistem, yang punya duit bejibun di rekening, yang bisa ikut lelang. Sisanya ya udah tertinggal, baik secara ekonomi maupun teknologi. Tapi di tengah dominasi kekuatan besar dan distribusi yang timpang, ada satu inisiatif yang diam-diam menyodok nih dari bawah. Bukan dari gedung pencakar langit ya, tapi dari warkop-warkop, pasar tradisional, dan bahkan gerobak kaki lima. Apa coba? Chris.
Kris. Bukan cuma alat pembayaran, tapi di baliknya ada revolusi keuangan. Ini juga jadi salah satu upaya ya membangun kedaulatan finansial nasional. Di balik kode kotak kecil itu tersembunyi ambisi besar, menyaingi dominasi sistem global kayak Visa sama Mastercard. Dan tahu apa yang menarik? Sistem lokal kita mulai bikin gelisah para pemain global. Presiden AS Donald Trump bahkan secara nggak langsung mengkritik sistem pembayaran domestik negara berkembang yang dianggap memblokir dolar. Kris memungkinkan transaksi lintas daerah bahkan lintas negara ASEAN tanpa bergantung sama dolar. Sistem ini bikin pelaku UMKM jadi punya akses ke ekosistem digital yang dulunya cuma dinikmati pemain besar. Tapi tentu aja ya, semakin mandiri kita, semakin terganggu pula tuh kepentingan pihak-pihak tertentu. Masa depan Indonesia nggak harus ditentuin sama sumber daya lama. BRIN memproyeksikan 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang pertama, prinsip ekonomi atau economic sustainability. Ini memastikan bahwa suatu sistem atau aktivitas dapat berjalan secara berkelanjutan dari sisi ekonomi, menghasilkan keuntungan tanpa mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Contohnya usaha pertanian berkelanjutan dan menguntungkan petani tanpa merusak lahan. Yang kedua, prinsip lingkungan atau environmental sustainability. Ya udahlah, nggak usah bahasa Inggris dah, ribet amat sih. Yang berfokus pada perlindungan dan pelestarian alam. Aktivitas manusia harus menjaga keseimbangan ekosistem, nggak merusak keanekaragaman hayati dan mengurangi polusi. Misalnya penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, prinsip sosial atau social sustainability. Menekankan keadilan sosial, kesejahteraan komunitas, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Aktivitas berkelanjutan harus menghormati hak pekerja, memperhatikan masyarakat lokal, serta menjamin akses yang setara terhadap sumber daya. Kalau 3 pilar itu terpenuhi dan saling terintegrasi, maka kita di generasi sekarang bisa memenuhi kebutuhan tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang buat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hasilnya bisa berupa kualitas hidup yang lebih baik, lingkungan yang sehat, ekonomi yang stabil, serta masyarakat yang inklusif dan adil. Jadi perlahan kita bisa keluar dari kemiskinan ini. Indonesia tuh bukan miskin, kita dimiskinkan oleh distribusi yang timpang, oleh standar kemiskinan yang menyesatkan, oleh narasi yang gak berpihak sama rakyat. Kemiskinan bukan cuma isi dompet, tapi juga tentang narasi dan distribusi kekuasaan. Tapi narasinya kita bisa ubah sih. Dan masa depan kita bisa kita rancang dari sekarang. Asal kita berani ngelihat datanya tuh bukan sebagai alat pembenaran, melainkan sebagai alat pembebasan kemiskinan.